ta. At-ta ketemu dengan ta, sin ketemu dengan sin. Jadi hurufnya itu sama. Melebur huruf yang pertama. Contoh. Contoh ini. Contoh. Perhatikan ya. Kita masuk ke dalam contoh. Contohnya. Oke. Ba ketemu sama ba. Huruf yang pertama itu dileburkan, dihilangkan, masuk ke dalam huruf yang kedua. Contoh. Falyaktub bainakum, tidak dibaca falyaktub bainakum. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Bismillah aku subscribe. Bismillah aku subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Yang saya cintai, mahasiswaku UIN Raden Patah Palembang, Hukum Pidana Islam 4, dan pemirsa channel Ismadil TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu nikmat sehat dan umur. Karena inilah salah satu nikmat nih terbesar di dalam diri kita, yaitu nikmat sehat dan umur. Kedua nikmat ini tidak bisa dipisahkan. Ada orang itu sehat tapi tidak panjang umur. Ada orang itu panjang umur tapi tidak sehat, penyakitan. Oh Pak Ustaz, duitnya banyak, hartanya banyak. Oh ternyata dia tidak bisa menikmati hartanya itu. Dia itu kaya, dia tidak bisa menikmati hartanya. Karena kenapa? Dia mengidap suatu penyakit, sehingga makanannya setiap hari hanyalah bubur obat. Oleh karena itu saudaraku, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, karena kita masih menikmati makanan yang enak, kita masih menikmati minuman yang enak, kita masih bisa menghirup udara segar. Betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang sekarang nginap di rumah sakit, yang sekarang berbaring di atas ranjang, di atas kasur, di kamar rumah sakit. Yang dia hirup bukan udara segar yang seperti apa yang kita rasakan, melainkan adalah oksigen. Maka dari itu saudaraku, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bagaimana caranya kita mensyukur nikmat Allah? Mahasiswaku UIN Raden Patah Palembang, bagaimana kita mensyukur nikmat Allah? Cara mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat yang pertama kali dihisab, ditanyakan ketika kita masuk ke dalam liang lahat, ketika kita masuk ke dalam kubur, yang pertama kali ditanya adalah as-shalah. Awwalu, yang pertama kali, ma yuhasabu, yang diperhitungkan, yang ditimbang, yang dihitung ketika kita mati nanti adalah as-shalah. Baiklah saudaraku, pemirsa channel Ismadil TV dan mahasiswaku UIN Raden Patah Palembang, Hukum Pidana Islam 4, itu yang pertama. Dan yang kedua, mari kita selalu bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa setiap suatu pekerjaan kita awali dengan bismillah? Kenapa setiap suatu pekerjaan kita harus ada salawat di dalamnya? Bukan suatu kewajiban, tapi ini adalah sunnah Rasulullah. Bagaimana kita bersalawat? Ternyata ketika kita bersalawat, menyebut nama Rasulullah, maka majelis itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudaraku, pemirsa channel Ismadil TV dan mahasiswaku UIN Raden Patah Palembang, mari kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Karena itulah membuktikan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Inilah membuktikan rasa sayang kita kepada baginda Rasulullah. Inilah membuktikan rasa ta'zim kita kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita mau dicintai oleh Allah, maka cintailah siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau cinta kepada Rasulullah, maka kau cinta juga kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita selalu ingat kepada Allah. Baiklah mahasiswa UIN Raden Patah Palembang yang saya cintai dan pemirsa channel Ismadil TV, mari kita tetap menjadi orang yang selalu tawaduk, yang ingat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Kalau kita sudah ingat kepada Allah, menjaga salat kita, insya Allah kita bukan termasuk orang-orang yang sombong, bukan kita termasuk orang-orang yang lalai. Karena apalagi mahasiswaku sekarang masih dalam tahap belajar, masih dalam tahap intinya menuntut ilmu, thalabul ilmi di kampus fil jamiah, di dalam kampus, thalabul ilmi fil jamiah, menuntut ilmu di dalam kampus. Maka dari itu selalulah ingat kepada Allah. Selalu apa yang kau minta kepada Allah sekarang ke dalam keadaan menuntut ilmu. Tapi ingat, ketika engkau nanti sudah menjadi orang sukses, ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berubah. Ada orang itu dia rajin beribadah. Dia rajin sholat tahajud, dia rajin sholat duha, dia rajin bersedekah. Karena kenapa? Dia ada hajat, dia ada cita-cita. Oh, setelah dia capai cita-citanya itu, dia tinggalkan sholat duha, dia tinggalkan sholat tahajud, dia tinggalkan bersedekah. Ternyata dia beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mencapai, ingin mengejar yang namanya cita-citanya itu. Kalau bisa itu jangan dilakukan hal seperti itu. Beribadahlah kepada Allah. Memang kita butuh dengan Allah. Beribadahlah kepada Allah. Jangan hanya menggugurkan kewajiban, tapi jadikanlah ibadah kita itu suatu kebutuhan di dalam diri kita. Contoh apa? Contohnya di saat di dalam satu hari itu kita tidak makan. Satu waktu kita tidak makan, apa yang kita rasakan? Lapar. Pagi kita tidak makan siang, apa yang kita rasakan? Lapar. Maka dari itu, ketika kita lapar, nyaman tak diri kita? Tidak nyaman. Ketika kita lapar, bisa tidurkah kita? Tidak bisa tidur. Ketika kita lapar, tenang tak pikiran kita? Tidak bisa tenang. Begitulah, jadikanlah sholat seperti itu. Jadi kalau kita menjadikan sholat seperti itu, insya Allah, maka dari itu, insya Allah, kalau sudah sholat menjadi kebutuhan, bukan menjadi kewajiban, maka insya Allah kita ketika kita meninggalkan sholat lima waktu itu sangat-sangat merugi. Kita ada penyesalan di dalam diri kita, ada ketidaknyamanan di dalam diri kita. Ya, maka dari itu berdoalah kepada Allah. Di saat engkau nanti menjadi orang sukses, tetaplah menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Adakah Pak Ustaz orang yang ketika dulunya dia rajin beribadah, tapi ketika dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lupa dengan Allah? Ada. Siapa itu? Namanya Sa'labah ibnu Hatim al-Ansari. Ada di zamannya baginda Rasulullah SAW. Ada seorang yang bernama Sa'labah ibnu Hatim al-Ansari. Sa'labah ini adalah orang yang sangat miskin sekali. Miskin sekali. Ketika dia berjumpa dengan Rasulullah, apa yang dia minta kepada baginda Rasul? Yang dia minta kepada baginda Rasul adalah minta didoakan agar menjadi orang kaya. Ya Rasulullah, doakan aku ya Rasul agar aku menjadi orang kaya. Apa kata baginda Rasul? Tidak, Sa'labah. Minta lagi berjumpa dengan Rasulullah, minta didoakan lagi agar menjadi orang kaya. Rasulullah mengatakan tidak. Berjumpa lagi dengan Rasulullah, Sa'labah tidak berhenti untuk minta didoakan kepada baginda Rasulullah. Rasulullah mengatakan tidak, Sa'labah. Seandainya gunung itu dijadikan emas, kemudian dijadikan emas, kemudian aku berdoa gunung itu dijadikan emas, insya Allah bisa, Sa'labah. Aku berdoa demi Allah Subhanahu wa taala yang mengutusku, aku berdoa gunung itu dijadikan emas, insya Allah aku bisa, Sa'labah. Bisa, Sa'labah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, doakan aku ya Rasul agar aku menjadi orang kaya. Ketika aku menjadi orang kaya, aku rajin bersedekah,
aku rajin beribadah. Ini janjinya sahabat ketika terhadap baginda Rasulullah. Oh, apa yang terjadi saudaraku? Rasulullah mengabulkan apa yang diminta oleh sahabat. Rasulullah mendoakan sahabat, mengatakan amin, amin, amin. Terkabul doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan sahabat menjadi orang kaya. Apa yang terjadi? Hari berganti hari, waktu pun berganti waktu. Akhirnya sahabat diberikan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki berupa ternak hewan domba pada saat itu. Akhirnya Sa'labah mulailah berternak domba. Dia punyai banyak sekali ternaknya Sa'labah. Ternaknya Sa'labah banyak sekali sampai kota Madinah pada saat itu sesak. Dipindahkan di suatu lembah yang begitu luas. Ternyata penuh juga ternaknya Sa'labah. Ini Allah yang Allah mengabulkan doanya Sa'labah. Apa yang terjadi saudaraku? Yang dulunya Sa'labah rajin beribadah di masjid, sholat 5 waktu tidak pernah dia tinggalkan di masjid. Jangankan sholat Jumat, sholat 5 waktu tidak pernah dia tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Apa yang terjadi? Sa'labah ketika hartanya bertambah, ketika ternaknya mulai banyak sekali ternaknya Sa'labah, apa yang terjadi saudaraku, mahasiswaku, Indra Denpasar Palembang, dan pemirsa channel Ismadil TV, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Sa'labah mulai lalai. Mulai dia meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Mulai dia meninggalkan sholat Jumat. Apa yang terjadi? Sampailah kabar berita ini kepada baginda Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, celaka nih Sa'labah. Celaka Sa'labah. Mulai dia diperbudak oleh harta. Dia mulai ingkar terhadap janjinya kepada baginda Rasulullah. Ketika diberikan harta yang banyak, ketika dikabulkan doanya agar menjadi orang kaya, dia menjadi orang yang dermawan. Dia berjanji akan menjadi orang yang rajin beribadah. Apa yang terjadi? Sampailah kabar berita ini kepada baginda Rasulullah. Dan yang lebih parahnya lagi, Sa'labah tidak mau membayar zakat. Marah baginda Rasulullah. Murkah baginda Rasulullah, kesal terhadap Sa'labah. Ternyata akhirnya sampailah kabar berita ini, celaka Sa'labah. Akhirnya Sa'labah mengatakan, datang kepada baginda Rasulullah, minta agar zakatnya diterima. Tapi Rasulullah tidak mau lagi menerima zakatnya Sa'labah. Apalah daya dan upaya ketika nasi sudah menjadi bubur tidak mungkin menjadi nasi lagi. Akhirnya Sa'labah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Innalillah, hidayah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi mendapatkan keberkahan di dalam hartanya Sa'labah. Oleh karena itu saudaraku, mahasiswaku Indra Denpasar Palembang, apa hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini? Memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, ketika sekarang ini Anda menjadi mahasiswa, pemirsa channel Ismadil TV, kita sekarang tidak menjadi apa-apa, ingatlah pesan dari hikmah dari cerita ini Sa'labah Ibnu Hatib Al-Ansari. Ketika engkau berdoa di saat susah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doamu. Jadilah manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala yang setia terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setia terhadap janjimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ingkar, jangan pernah diperbudak oleh harta. Oke? Baiklah, mahasiswaku Indra Denpasar Palembang, beginilah saya ketika masuk ke dalam kelas, ketika bertemu dengan mahasiswa, ketika bertemu dengan memberikan pelajaran kepada mahasiswa, saya tidak langsung memberikan tidak langsung memberikan materi, melainkan saya juga memberikan motivasi kepada kalian semuanya. Agar kenapa? Supaya apa? Supaya kalian bisa termotivasi dari cerita saya ini, dari hikmah ini. Oke? Mahasiswaku Indra Denpasar Palembang, alhamdulillah kali ini kita berjumpa pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Oleh karena itu, mari kita awali pertemuan kita ini, perkuliahan kita ini dengan bersama-sama melapaskan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillah
Jikalau kita ucapkan di setiap kegiatan kita, maka itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam rumah, baca bismillah. Kita keluar rumah, baca bismillah. Kita naik kendaraan motor, mobil, kendaraan laut dan lain sebagainya, baca bismillah. Insya Allah ketika kita baca bismillah, maka itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah di setiap pekerjaan kita. Oleh karena itu, mahasiswa Unra dan Pata Palembang, hukum pidana Islam 4, mudah-mudahan bisa diterima dalam materi ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya alhamdulillah berjumpa lagi dengan kajian kita, yaitu tahsinul qiraah. Oke, tahsinul qiraah. Tahsinul qiraah artinya memperbaiki bacaan kita. Karena bacaan Al-Quran itu harus kita perbaiki. Yang pertama, kita harus memperbaiki bacaan kita, itu makharijul huruf, yaitu cara penyebutan huruf di dalam Al-Quran. Yang kedua, ketika huruf kita sudah bagus, maka kita mempelajari yang namanya tajwid, yang seperti yang sudah pernah kita pelajari. Tajwid agar bacaan kita itu tidak salah. Tajwid itu rambu-rambu ketika kita membaca Al-Quran. Rambu-rambu ketika kita membaca Al-Quran. Maka kita harus tahu tajwidnya. Kita harus tahu peraturan-peraturan yang ada di dalam Al-Quran itu. Ibaratnya kita itu naik kendaraan motor, mobil. Kita harus tahu peraturan lalu lintas itu. Kita harus tahu peraturan jalan itu. Di situ ada lampu merah. Jikalau tandanya itu silang, apa? Jikalau tandanya itu melingkung ke kanan, apa? Jikalau garis jalan itu putus-putus, apa tandanya? Jikalau garis jalan itu tidak putus, apa tandanya? Kalau putus-putus boleh kita muter kanan atau muter kiri. Atau kalau jalannya garis yang ada di tengah itu tidak putus, berarti kita tidak boleh muter. Atau ada tanda seperti ini, itu adalah di dalam Al-Quran adalah ilmu tajwid. Kita harus mempelajari itu semuanya. Lampu merah, apa tandanya? Lampu kuning, apa tandanya? Lampu hijau, apa tandanya? Maka dari itu, seperti itulah juga kita mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu, ada peraturan-peraturan ketika kita membaca Al-Quran, agar bacaan kita benar. Ya, agar bacaan kita benar. Suaramu tidak indah seperti Kiai Haji Muammar ZA. Suaramu tidak indah seperti Qori-Qori, tapi bacaanmu itu makharijul hurufnya bagus, makharijul hurufnya benar, fasih dalam menyebutkan huruf Al-Quran, tajwidnya benar, insya Allah enak sekali didengar. Ketika mahasiswaku sekalian pulang ke dusun, saya tahu kalian itu orang dusun. Tidak juga. Ketika mahasiswaku pulang ke kampung halaman, dan pemirsa channel Ismadil TV jadi imam, disuruh jadi imam, bangga tak kalau kita pintar membaca Al-Quran, tajwid kita bagus? Bangga, ya, bangga. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak kan didengar? Kita nyetel imam siapa misalnya? Imam yang ada di Haram, Masjidil Haram, Imam As-Sudais, Imam Syekh Musyair Rashid, Imam Syekh Syekh Mahir Al-Mauli. Kita disuruh jadi imam, akhirnya kita bisa maju kita imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Ya. Siapa itu imam? Anaknya Pak Haji. Pak Haji siapa? Pak Haji Abdullah. Nah, bapak kita Haji Abdullah sedang tidur di rumah kita, tersebut namanya gara-gara anaknya. Subhanallah. Maka dari itu beruntunglah kalian yang mempelajari ilmu makharijul huruf, ilmu tahsinul qiraah, mempelajari ilmu tajwid. Oleh karena itu, apa yang kalian dapatkan dari channel ini, mahasiswaku dan pemirsa channel Ismadil TV, tolong dipraktekkan nanti di rumah. Tolong dipraktekkan ketika kalian pegang Al-Qur'an. Tidak ada alasan saya terlambat membaca Al-Quran, tidak ada. Perbaiki bacanya. Kita perbaiki makharijul hurufnya dulu. Perhatikan. Perhatikan dulu. A. Berarti hurufnya tuh A seperti ini. Perhatikan ya. A wali a'na minal mu'ni mu'a'a wali'ah. Perhatikan. Ini amzah. Ingat, menyebutkan huruf amzah itu mulutnya harus dibuka lebar. A wali'a'na. Minal mu'ni. Mu'a'a. Wali'a. Bagus. Perhatikan. Ha. Kalian harus perhatikan ini. Ha walihahna. Minal muhni. Muhaha. Waliha. Bagus. Sekarang kho wali khokhna. Minal mukhni. Mukhokho wali kho. Bagus. Menyebutkan huruf kho. Ya. Apa lagi? Sin. Sin. Sa. Sin. Sin artinya sinun. Sin. Gigi. Artinya sinun itu gigi. Sin. Berarti gigi kita harus kelihatan. Sa. Wali sasna. Minal musni. Musasa. Walisa. Oh, bagus. Kalian harus tahu nazomnya ya. Zo. Kalian harus tahu nazomnya. Zo. Wali zozna. Minal muzni. Muzozo. Wali zo. Bagus. Perhatikan, ikuti. Kita sengaja saya supaya mengulang ini. Zo. Za. Ingat. Allah. A'udhu. Lu. Ini za. Lidah tabrakkan gigi atas. Ini gigi atas. Ini gigi bawah. Ini lidah. Tabrakkan di belakang gigi atas. Allah. Artikan Allah. Za. Walidhadna. Minal muzni. Mudzaza. Waliza. Bagus. Perhatikan ya. Insyaallah. Ha. Walihahna. Minal muhni. Muhaha. Waliha. Ha. Bagus. Apa lagi? Sya. Syasha. Wali shashna. Minal musni. Musyasha. Walisha. Bagus. So. Wali sosna. Minal musni. Musoso. Waliso. So. Wali sosna. Minal musni. Musoso. Waliso. Bagus.
Bagus ya, insya-Allah bisa. Kalian pasti bisa. Baiklah, cukup dulu. Sekian untuk makharijul huruf. Sengaja saya praktekkan ulang makharijul hurufnya supaya kalian itu ingat kembali. Oke, kita hapus. Baiklah, pertemuan kali ini saya akan memberikan materi kepada kalian, yaitu memperkenalkan 3 macam idgham. 3 macam idgham di dalam Al-Quran. Ada 3 macam idgham. Ilmu tajwid itu mengenalkan kepada kita ada 3 macam idgham. Kalian perlu perhatikan dulu, idgham itu apa? Idgham artinya itu melebur. Melebur. Apa yang kita lebur? Melebur huruf pertama ke huruf yang kedua. Jadi huruf pertama itu dileburkan masuk ke dalam huruf yang kedua. Itulah idgham. Nah, 4 macam idgham ini, 4 macam idgham. 4 macam idgham. 3 macam. 3 macam idgham di dalam Al-Quran yang perlu kita ketahui. Apa yang pertama? Yang pertama itu ada namanya idgham mutamatsilain. Idgham ini mim mutamatsilain. Mutamatsilain. Idgham mutamatsilaini. Idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain. Ada namanya yang kedua adalah idgham mutajannisain. Idgham mutajannisain. Idgham mutajannisain. Idgham mutajannisaini. Idgham mutajannisain. Yang ketiga adalah idgham mutaqarribain. Mutaqarribaini. Idgham mutaqarribaini. Oke. Inilah 3 macam idgham. 3 macam idgham di dalam Al-Quran. Oke, kita akan membahas satu persatu. Oke, perhatikan ya. Kita akan membahas dulu idgham mutamatsilain. Apa itu idgham mutamatsilain? Idgham mutamatsilain adalah melebur huruf yang sama, melebur 2 huruf yang sama. Contohnya ba ketemu dengan ba, to ketemu dengan to, ta ketemu dengan ta, sin ketemu dengan sin. Jadi hurufnya itu sama, melebur huruf yang pertama. Contoh. Perhatikan ya. Kita masuk ke dalam contoh. Contohnya. Oke.
Hmm. Falyaktub. Oke, contoh lagi ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Oke. Contoh lagi. Contoh lagi. Sudah jadilah. Perhatikan, inilah contoh idgham mutamatsilain. Baiklah, idgham mutamatsilain itu ketemunya antara ketemu huruf yang sama, pengucapannya sama, hurufnya sama. Ba ketemu dengan ba. Nah, di sini ba ketemu sama ba. Ba ketemu sama ba. Huruf yang pertama itu dileburkan, dihilangkan, masuk ke dalam huruf yang kedua. Contoh, falyaktub bainakum, tidak dibaca falyaktub bainakum, falyaktub bainakum. Jadi kalau dibaca dua kali lompatan, falyaktub bainakum, jadi kolkolanya dihilangkan. Falyaktub be-nya itu dihilangkan, langsung masuk di ba. Jelas? Falyaktub bainakum, falyaktub bainakum. Bagus. Ba ketemu dengan ba. Oke, sekarang ta ketemu sama ta. Ta ketemu sama ta. Ta ketemu sama ta. Tola'at tazawar. Tola'at tazawar. Jadi di sini kayak ada tasdid. Falyaktub bainakum, falyaktub bainakum. Tola'at tazawar, tidak dibaca tola'at tazawar. Tola'at berhenti, tazawar tidak dibaca tola'at tazawar, langsung masuk di ta. Tola'at tazawar. Fahimtum? Jelas ya? Mahasiswa UIN 4 Palembang, mahasiswa Hukum Pidana Islam 4. Mudah-mudahan kalian paham ya. Dan pemirsa channel Ismadil TV, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya wa qad dakhalu. Jadi di sini ad-dal ketemu sama dal. Ad-dal ketemu sama dal. Nah, intinya ketika ketemu dengan huruf yang sama. Ketika ketemu dengan huruf yang sama, kecuali waw dengan waw, ya dengan ya. Oke, itu bukan. Wa qad dakhalu. Tidak dibaca wa qad dakhalu, salah. Qalqalah dihilangkan. Wa qad dakhalu, langsung masuk di dal. Wa qad dakhalu, wa qad dakhalu. Oke? Bisa dipahami? Alhamdulillah kalau bisa ya. Kita baca dari pertama. Falyaktub bainakum. Oke, diikuti. Falyaktub bainakum. Diikuti sekali lagi. Falyaktub bainakum. Oke. Tola'at tazawar. Oke. Wa qad dakhalu. Tidak dibaca wa qad dakhalu. Oke.
Jadi dibaca falyaktub bainakum, tidak dibaca falyaktub bainakum. Jadi ba yang pertama, saya ulang lagi ya. Ba yang pertama kali ini dihilangkan, langsung masuk di ba yang kedua. Falyaktub bainakum. Jadi kayak ada tasdid ba yang keduanya. Falyaktub bainakum dihilangkan, falyaktub bainakum. Ba ketemu dengan ba. Sini ba ketemu sama ba. Terus apa lagi? Ta ketemu dengan ta. Tola'at tazawar. Dihilangkan ta yang pertama, masukin ta yang kedua. Tola'at tazawar. Tola'at tazawar. Tola'at tazawar. Oke? Tola'at tazawar. Tola'at tidak dibaca tola'at tazawar. Tazawar, nah, langsung masuk di ta yang kedua. Tola'at tazawaru. Waqad dakhalu tidak dibaca waqad dakhalu, salah. Jadi kol-kolannya dihilangkan, dileburkan, masuk ke dal yang kedua. Waqad dakhalu dal. Oke? Bisa dipahami? Baik, insyaallah kita lanjut ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut yang kedua. Materi yang kedua. Apa materi yang kedua? Kita lanjut ke materi yang kedua. Kita masuk ke 3 macam idgham yang kedua. Tiga macam idgham yang kedua. Apa yang kedua itu? Idgham mutajannisain. Yang kedua, idgham mutajannisain. Ini idgham mutajannisaini. Idgham mutajannisain. Apa itu idgham mutajannisain? Idgham mutajannisain adalah melebur huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Contoh, to ketemu dengan ta. To ketemu dengan ta. Contohnya. Contoh ya, contoh. Ini contoh yang pertama. Yang kedua lagi. Saya berikan contoh yang kedua.
Askolat da askolat askolat da'wallah. Oke. Satu contoh lagi. Oke. Perhatikan. Baik. Perhatikan ya. Ilhammat ta'ifataini ilhammat tadi kan hurufnya sama. Ta misalnya ketemu dengan ta, ini ta ketemu dengan to. Ta ini ketemu dengan to, hurufnya tidak sama, tapi makhrajnya itu hampir sama. Ilhammat to, langsung masuk di to, tidak dibaca lagi tanya. Ta yang pertama itu tanya itu dileburkan, langsung masuk di to. Ilhammat to. Oke, berarti ini ta ketemu sama to. Ta ketemu sama to. Oke. Ilhammat ta'ifataini. Oke, paham tum? Oke. Paham ya? Terus yang kedua. Sa ini kho lam ta mati. Askolat da'wallah dibaca askolat da'wallah. Tanya dihilangkan, dileburkan, langsung masuk di dal. Berarti di sini adalah ta ketemu sama dal. Askolat da'wallah. Oke? Bisa dipahami? Askolat tidak dibaca lagi askolat da'wallah, langsung masuk di dal. Askolat da'wallah. Oke. Terus contoh yang ketiga. Laqad taba, tidak dibaca laqad taba. Tidak dibaca laqad taba, langsung masuk di ta. Laqad taba, langsung masuk di ta. Laqad taba. Oke, tidak dibaca laqad taba. Ta ketemu dengan ba. Kok ta ketemu dengan ba? Dal ketemu dengan ta. Benar nggak? Dal ketemu dengan ta. Nah, laqad taba. Jadi dal yang ini dihilangkan kol-kolannya, langsung dimasuk di ta. Laqad taballah. Laqad taba tidak dibaca laqad taba. Oke, paham tum? Mudah-mudahan bisa dipahami. Yuk kita baca sama-sama yuk. Ilhammat ta'ifataini. Yang kedua, askolat da'wallah. Yang ketiga, laqad taba. Paham tum? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, insyaallah.
Baik, kita lanjut ke idgham yang ketiga. Bagian yang ketiga, idgham yang ketiga. Terakhir. Idgham yang ketiga. Idgham yang ketiga. Tolong betul-betul diperhatikan ya. Jangan dilewati pelajaran ini. Karena kenapa? Ketika kalian lewati, maka banyak sekali ilmu yang kita lewatkan. Itu akan menjadi sia-sia bagi kita. Oke. Yang ketiga, idgham mutaqarribain. Idgham ya, mutaqarribain. Ribaini. Benar ya. Takut salah. Mutaqo. Ini idgham mutaqarribain. Idgham mutaqarribain. Apa idgham mutaqarribain itu? Idgham mutaqarribain itu adalah pertemuan dua huruf yang berhampiran sifat dan makhrajnya itu seperti ba bertemu mim, qaf bertemu kaf, dan ta bertemu zal. Contoh. Ya, contoh. Kita masuk ke dalam contoh. Al-misal atau contoh. Perhatikan contoh. Perhatikan. Yang kedua, oke. Cukup 3 ya. Perhatikan. Oke. Perhatikan. Ya. Jadi di sini contoh pertama adalah mim ketemu sama ba. Mim ketemu dengan ba. Yang kedua, ini sa ya. Ta ketemu dengan sa. Sa ketemu sama ta. Ta ketemu dengan sa. Terus sa ketemu dengan za. Sa ketemu dengan za. Ya. Yalhad dzalika. Oke, perhatikan. Perhatikan cara membacanya. Perhatikan. Irkam ma'ana. Jadi ba yang pertama itu dileburkan masuk ke mim.
Irkam ma'ana, bukan dibaca irkab ma'ana, salah. Irkab, salah juga. Irkab ma'ana, salah. Tapi dibaca irkam ma'ana. Oke. Baik, bisa diperhatikan. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana, bukan irkab ma'ana. Oke, yang kedua. Kadzabat Samudu. Oke. Jadi tanya itu tidak usah dibaca tayang ini. Kadzabat, 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 salah. Yang benar kadzabat Samudu. Kadzabat Samudu, langsung masuk di sa. Kadzabat Samudu. Oke. Ta ketemu dengan sa. Yalhas, yalhas, salah. Yalhas dibaca dulu sa-nya, baru za, salah. Jadi za-nya itu dileburkan, tidak usah dibaca. Langsung masuk di za yang kedua. Yalhadzalika, yalhadzalika, yalhadzalika. Oke. Yalhadzalika. Oke. Yalhadzalika. Oke, perhatikan. Kita ulang ya. Jadi asa, za, asanya ini tidak usah dibaca. Langsung masuk di za. Oke. Contoh lagi di dalam Al-Qur'an tuh. Qaf ketemu dengan kaf. Nahlukum. Oke, kita hapus. Nahlukum. Nah, contoh lagi nih. Contoh lagi. Contoh lagi ya. Lukum. Nun ketemu dengan kha, lam, lam mati. Kok lam mati? Lam, qaf, kum. Benar? Oke. Qafnya ini mati. Di sini qaf ketemu dengan kaf. Itu kan hurufnya beda. Cuman cara melafazkannya hampir sama. Hampir sama. Qaf ketemu sama kaf. Ketemulah dua huruf ini. Yang huruf pertama ini tidak usah dibaca qafnya. Langsung masuk di kaf yang kedua. Nahlukum, tidak usah dibaca nahlukum. Langsung dibaca kaf yang kedua. Nahlukum. Jadi di sini kayak ada tasdid padahal tidak ada. Oke. Fahim tuh? Baiklah mahasiswa Hukum Pidana Islam 4, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Baiklah. Yang selanjutnya kita mendengarkan tadarus Al-Qur'an. Oke. Baik. Silakan diambil Al-Qur'annya. Saya tunggu. Diambil Al-Qur'annya, dibuka surah Al-Baqarah. Oh, jangan surah Al-Baqarah. Ya, tidak apa-apa, surah Al-Baqarah aja. Surah Al-Baqarah ayat Surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat 183. Surah Al-Baqarah ayat 183.
Udah? Sudah? Oke, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.